Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa hari ini memang begitu banyak video-video yang membahas aksi tidak terpuji seorang selebgram yang bernama Oklin Via, di mana adegan-adegan pose-pose foto di berbagai akun media sosial miliknya ini menampilkan action-action, gambar-gambar, video-video yang tidak bermoral. Dan kalau hal-hal yang seperti ini dibiarkan, ini akan sangat berbahaya. Karena akan ada Oklin Via yang lain yang akan berbuat hal yang sama demi untuk mencari popularitas. Tapi alhamdulillah ada video yang kemudian memberitakan bahwasanya Oklin Via ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak. Karena ini masuk ke dalam ranah pelecehan syariat Islam. Kita simak videonya. Ini melaporkan artis atau selebgram Oklin Via Putri di Polres Metro Jakarta Pusat. Mantap. Terkait kontennya di media sosial, yakni menjilat es krim di hadapan kelamin pria. Betul. Jadi seakan-akan es krim ini seperti kelamin pria. Betul. Dan dengan gimmick sensual. Betul. Kami laporkan ini dengan dugaan perbuatan melanggar kesusilaan. Ya. Dan juga dugaan penodaan agama, karena melakukan konten itu dengan menggunakan jilbab, yang dimana jilbab ini merupakan identitas dari suatu agama, agama Islam. Jadi kami meminta ini untuk diproses secara tuntas. Betul. Dan juga berharap laporan ini diterima dan wajib. Ini karena ini meresahkan, dapat berpotensi merusak moralitas bangsa. Dia melakukan sebuah konten yang justru berbahaya. Ini murahan sekali, tidak beradab gitu. Jadi kami berharap ini diproses. Nah, wajib. Kedatangan kami dan ini sedang dalam proses pelaporan. Bagus. Alhamdulillah, kita sangat senang mendengar berita yang seperti ini, kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi efek jera khususnya bagi pelaku, yaitu Oklin Via. Dan juga ini menjadi perhatian bagi yang lain, supaya jangan sampai mengikuti jejak Oklin Via ini. Karena benar-benar sangat menyedihkan kaum muslimin. Aksi-aksi pelecehan agama Islam ini justru pelakunya orang Islam sendiri. Beberapa waktu yang lalu ada juga wanita yang membuat konten memakan babi dengan membaca bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang orang-orang seperti itu harus diberikan pelajaran, diproses secara hukum, diberikan efek jera. Dan orang-orang seperti ini harus diberikan pemahaman-pemahaman yang baik tentang agama Islam. Dan sebenarnya tidak hanya yang bersangkutan saja, tapi semua yang belum menjadi seorang muslimah yang benar, belum menjalankan syariat Islam yang benar. Karena masih banyak di luar sana yang berpakaian seperti Oklin Via, bahkan lebih parah lagi, meskipun tidak melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Oklin Via. Tapi perlu pendidikan agama yang sama, bagaimana menjadi muslimah yang benar. Nabi Muhammad SAW ini sangat mewanti-wanti wanita supaya mereka ini memperbanyak amal soleh. Karena Nabi Muhammad SAW melihat bahwasanya wanita adalah yang paling banyak menjadi penduduk neraka. Sehingga para wanita harus berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Jangan sampai menjadi wanita-wanita yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sampaikan secara singkat kenapa wanita harus berhijab. Pertama, berhijab merupakan bentuk ketaatan. Taat kepada Allah. Yang kedua, tidak berhijab sebagai bentuk maksiat terang-terangan. Coba wanita sekarang mengumbar auratnya ke pasar, bahkan beli sayur pakai pakaian tidur. Ya, sekarang ini ke sekolah tabarrus, ke kantor tabarrus, dilihat puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Apa enggak maksiat terang-terangan? Sementara Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Sesungguhnya setiap umatku itu punya potensi dimaafkan kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Ketiga, berhijab memberi rasa aman. Dzalika adna ayyu'rafna fala yudain. Itu adalah lebih rendah, lebih dekat untuk dikenal dan tidak disakiti. Keempat, tidak berhijab mengundang fitnah.
Ya, fitnah. Fitnah besar. Karena laki-laki akan tergoda. Kelima, menjaga kesucian dan kehormatan. Jelas seperti yang saya katakan tadi, yang terakhir ini menarik, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ternyata kulit wanita akan lebih sehat, lebih bersih ketika dihijab. Aliran darah wanita juga lebih sehat dari wanita yang pakai pakaian ketat dari sisi peredaran darah. Keluar keringat secara normal sehingga terjaga dari terpaan matahari yang mengandung sinar ultraviolet yang membahayakan kulit wanita yang halus, yang tipis, beda dengan kulit laki-laki. Terus kemudian kotoran, debu yang lainnya juga terlindungi, insya Allah lebih sehat. Dan di sini syarat-syarat hijab. Pertama, hendaknya menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh selain yang dikecualikan. Di sini ada perbedaan di antara para ulama. Apakah pakaian yang nampak atau wajah? Hendaknya hijab tidak menarik perhatian pandangan laki-laki bukan mahram. Dengan syarat sebagai berikut. Hendaknya hijab tersebut dari kain yang tebal, tidak transparan dan tidak menampakkan warna kulit tubuh. Kedua, hendaknya hendaknya hijab tersebut longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh. Yang ketiga, hendaknya hijab tersebut bukan dijadikan sebagai perhiasan, bahkan harus memiliki satu warna, bukan berbagai warna motif. Hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa sauba syuhratin fid dunya, albasahullahu sauba madzallatin yaumal qiyamah, summa alhaba bihi nara." Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, Allah akan pakai pakaian kehinaan dari kiamat, kemudian dinyalakan apinya. Keempat, hendaknya hijab berikutnya ya. Hendaknya hijab tidak diberi parfum atau wewangian kecuali di rumah, enggak apa-apa. Ketiga dari syarat hijab itu kan tadi syarat pakaian supaya tidak mengundang fitnah ya. Dan yang ketiga, hendaknya pakaian atau hijab yang dikenakan tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian kaum wanita kufar. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia tergolong golongannya. Lalu berikutnya di sini ada catatan menutup wajah bercadar menurut Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jilbab Al-Mar'atu Salihah fi kitab wa sunnah, beliau mengatakan bahwa menutup wajah adalah sunnah, tetapi yang memakainya mendapat keutamaan. Makanya walaupun begitu istrinya Syekh Nasiruddin Al-Albani, anak-anaknya semua bercadar.